Oke, ya, halo semuanya, balik lagi. Jadi kali ini gua akan review salah dua kabel ya dari efek audio. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah berkecimpung lama atau yang baru-baru ini join juga mungkin kalian tahu ada salah satu IM kayak Elysian Pilgrim itu dia collab sama efek audio. Efek audio itu dia salah satu brand yang ngerilis kabel doang ya. Sejauh ini setahu gua dia collab sama beberapa brand untuk ngerilis IM juga. Cuman ketika efek audio ini ikut gitu, dia tuh langsung harga IM-nya tuh langsung berkali-kali lipat lebih mahal gitu. Terus jadi penasaran kan, emang sebagus apa sih kabelnya dan ngefek apa gitu ya. Again ini buat teman-teman yang percaya kabel itu ngaruh, silakan nonton video ini. Kalau misalnya nggak percaya ya terserah sih, kalau mau nonton juga ya bagus juga sih, nggak ada masalah. Oke, di sini di hadapan gua ini udah ada salah dua kabelnya, yaitu efek audio Eros S yang 8 braid sama RSS yang 8 braid juga. Jadi kedua kabel ini itu adalah kabel signature-nya efek audio ya. Jadi dia ada signature series gitu namanya. Satu lagi ada namanya Catmus. Namanya Catmus, cuman gua nggak punya, jadi nggak gua review. Catmus itu sendiri, jadi gua nggak bisa komentar ya, karena tuh biasanya gue juga belum coba. Jadi nanti kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa search saja. Cuman sini yang gua akan bahas adalah Eros S dan RSS. Oh ya, sebelum gua lanjut, gua minta maaf dulu ya, nih suara gua agak bindeng karena gua pilek banget dan batuk. Cuman karena gua lagi pengen bikin video, jadi ya lu terima nasib aja lah sama suara gua ya. Oke. Kita akan bahas yang mana dulu nih? Kita bahas yang Eros S dulu aja. Oke. Jadi ini boxnya ya, si Eros S, pinggir dulu. Nah, ini Eros S ya. Jadi kalau di sini kalau kalian lihat kan up posisi pure silver leads dan pure copper leads hybrid ya. Jadi ini kalau gua nggak salah karena ini ada 8 braid, jadi dia harusnya 4-4 gitu ya. 4-4. 4 yang silver, 4 yang pure copper gitu. Ini kotaknya kayak gini. Menurut gue sih keren ya untuk hanya sebatas kabel doang gitu ya. Dibilang kabel doang sih nggak doang juga ya. Terus di sini ada kayak hashtagnya gitu, greatness of space gitu ya. Oke, ini kalau misalkan kalian buka, oh ya by the way ini harganya kalau gua nggak salah itu sekitar 5 jutaan kalau barunya ya. Oh ini kabelnya nggak ada, udah gua keluarin, nanti gua akan kasih lihat ke kalian. Jadi kurang lebih kotaknya kayak gini. Ini ada kitabnya, terus nih gua ada nota pembeliannya. Terus ini ada kayak gue bilang ya, signature series. Terus ini ada greetings bla bla segala macem yang gak akan pernah gue baca. Terus dalamnya di sini oh sorry, ini ada case-nya ya. Jadi ini buat ditaruh di si kabelnya buat taruh dalam di sini. Cuma tuh biasanya gue nggak pernah pakai karena ya uh, ini kabelnya selalu pairing dengan IM gue all the time gitu. Jadi gue prefer yang nyolok sama si IM-nya pada saat itu gitu. Ini so far kalau untuk boxnya gini aja untuk yang RSS. Jadi kita kesampingkan dulu. Ini untuk yang RSS gitu ya. Ini RSS, oh ya, depannya dulu ya. Ini plastiknya masih ada. Nih gue beli belum gue lepas, jadi ya ntar aja lah. Ini sih tulisannya up OCC pure copper leads. Kalau misalkan lu tanya, bang OCC apaan, ini apaan, ya lu googling aja, karena tuh biasanya gue nggak terlalu mahir dalam hal material. Tapi yang pasti kalau copper ya tembaga, kalau silver ya dia dari silver gitu aja sih. Again gue di sini nggak ngebahas soal materialnya ya. Jadi yang gue bahas ini adalah kabel secara keseluruhan dan juga built-in package atau produk out of the box-nya dia gitu. Ini RSS 8W, tulisan efek audio. Kalau tadi kan, ini greatness of power. Kalau tadi kan kalau kalian lihat nih tulisannya greatness of space ya. Kalau sini greatness of power. Apakah berbeda? Apakah gimmick doang ya? Nantilah kita bahas ya. Oke, ini belakangnya ada tulisannya. Oh iya, ada tulisannya nih. Ini Ares S8W Connex Custom IM Connector. Ini OFC PA 4,4 mm. Kalau yang punya, yang satu lagi yang punya gua, si RSS itu, oh ini beda ya. Jadi Connex Custom IM sama 4,4 mm aja nih. Nah, gua kasih tahu dulu kenapa bisa beda. Jadi kalau yang si RSS punya gua ini, dia tuh
ini Connex custom IM connector ya. Jadi kalau konektornya itu si efek audio itu dia punya teknologi namanya Connex. Connex itu jadi konektornya kalau yang lo tahu kan dia ada 2 pin, ada MMCX gitu ya yang biasa lo tahu. Nah, itu dia bisa diganti, Pak. Jadi itu bisa dicopot, cabut pasang, tapi lo harus beli lagi si modulnya itu. Dia nggak built in gitu. Nah, sedangkan kalau plug-nya atau si konektor jack-nya ini dia itu kalau gua kan 4,4 mm yang ini. Kalau yang ini 4,4 mm tapi ada P-nya nih gitu. Nah, ini karena gue ini custom pakai Pentacon. Jadi pakai Pentacon lah ya, Pentacon si jack-nya itu gitu. Dia kalau si efek audio itu dia punya teknologi kalau untuk jack modularnya ya, dia bilang namanya itu Term X. Term X. Jadi kalau misalkan lu mau beli, "Bang, gue mau beli efek audio yang jack-nya modular." Nah, itu pasti dikasihnya Term X tuh. Dia udah built-in kayak 2,5, 4,4 sama 3,5. Jadi lu tinggal kayak ganti jack-nya aja modular kayak kabel-kabel modular pada umumnya. Nantilah kita bahas di pas bagian kabelnya ya. Oke, kita buka dulu. Aduh. Wih, berantakan. Ini sebenarnya kalau dari boxnya sendiri, kalau kalian lihat mirip-mirip aja ya. Ini harganya kalau gua nggak salah, kalau yang nggak pakai Penta ya, itu harganya si Eros S tuh lebih mahal kayak beberapa ratus ribu ketimbang RSS. Tapi kalau misalkan lu yang pakai Penta, itu dia harganya lebih mahal lagi gitu, kurang lebih sekitar hampir sejutaan kalau gua nggak salah. Overall sebenarnya dalamnya sama, nggak ada bedanya secara box ya, dan secara kelengkapannya juga nggak ada bedanya. Even kalau misalkan lu beli yang Pentacon sekalipun gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau beli ngefeel harganya kabel yang harganya di atas 5 jutaan gitu ya, 4 jutaan ke atas ya kurang lebih harusnya kayak gitu ya. Keren sih menurut gua secara unboxing experience dan secara kelengkapannya ya. Oke. Nah, aduh sorry, kayak tadi gue bilang gue lagi batuk, maaf ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah kabelnya. Jadi yang si abu-abu ini adalah Eros S. Yang si warnanya tembaga atau copper ini dia adalah RSS ya. Nah, kita akan bahas si Eros S dulu yang gue punya. Di sini kalau kalian lihat, karena tadi dia jacknya 4,4 mm kayak gini ya, 4,4 mm. Tuh biasanya nih kayaknya rhodium atau silver, gue nggak tahu. Ini jacknya kayak gini karena gue bukan Term X, jadi nggak bisa diganti. Kalau dia Term X ini tuh bisa diputer gitu harusnya, jadi bisa dicabut pasang ya kayak kabel modular pada umumnya lah. Terus ini dia kayak gue bilang 8 braid ya. Tuh 8 braid nih untuk tiap-tiap ke konektornya dia 4 braid. Ini kabelnya kayak gini 8 braid. Terus kalau gue nggak tahu, gue dapetnya ini kan karena kalau ini gue belinya second ya. Jadi agak-agak kaku gitu. Gue nggak tahu apakah barunya lebih lentur, cuman ini agak lebih kaku, feel-nya tuh lebih kerasa lebih kaku gitu. Terus ini si splitternya, to be honest gue suka banget sih splitternya efek audio ya. Keren kalau secara desain, bagus lah gue suka. Nah, ini si konektornya, jadi ini 2 pin, ini Connex yang tadi gue bilang. Jadi ini harusnya bisa dicabut pasang nih. Ntar, gue belum pernah ganti nih. Ini gimana nih? Wah, terlalu diputar nggak sih? To be honest, gue belum pernah ganti nih. Ini bener-bener live nyopot nih. Aduh, nggak bisa lagi. Tapi pokoknya ini istilahnya ini Term X lah ya. Ini Connex lah ya. Nggak bisa, gue belum berani nyabut. Jadi nanti mungkin kalau misalnya bisa gue cabut, nanti akan gue fotoin ya di di cover lah kali ya, di cover video. Cuman yang pasti ini Connex, nanti bisa lu ganti gitu. Nah, untuk yang si RSS gimana? RSS juga sama. Cuman kayak tadi gue bilang, gue pakainya kan Pentacon ya. Nah, gue kira ini tuh di konektornya itu ya biasa kalau Pentacon tuh ada tulisannya gitu, Pentacon gitu biasanya. Tapi ternyata enggak. Jadi si efek audio ini even kita pakai Pentacon, dia cuma ngambil dalamnya doang. Untuk housingnya dia tetap pakai desainnya mereka ya, yang shieldnya modelnya kayak gini. Terus habis itu nih konektornya kayak gini, menurut gue keren. Si 4,4 mm-nya. Terus ini kabelnya lebih lentur ya, lebih lentur. Ini gue belinya second juga by the way, tapi dengan harga yang lebih murah dan harusnya lebih baru ya gitu. Pembeliannya daripada ini lumayan agak lama. Ini lebih lentur, bahannya lebih kerasa, agak lebih tebal sedikit. Terus licin gitu ya, kok ini agak-agak agak-agak seret gitu. To be honest, kalau keduanya sama-sama enak menurut gue, cuman kalau untuk mobility gue lebih suka yang RSS karena ya kayak tadi lebih lentur dan lebih enak makanya.
Ini 8 blade, yang 4 blade-nya di bagian setelah di splitter ya gitu. Ini kalau kalian lihat di bagian splitter kayak gini masih dengan signature yang sama gitu. Ini juga si konektornya, ini gue dapetnya 2 pin, ini bisa lu ganti pasang sama Connex-nya ya kalau lu beli gitu. Oh ya, kalau gua nggak salah ini sebenarnya dia ada beberapa braid ya dijualnya. Jadi kalau masing-masing ada yang 4 braid, ada yang 8 braid. Cuman saran gua kalau lu punya uang baiknya lu beli yang 8 braid aja. Karena kalau 4 braid gua takutnya nggak terlalu ngimpact menurut gua ya gitu. Tapi itu biasanya gua belum nyoba. Cuman again kalau saran gua karena harganya tuh bedanya mungkin sekitar kalau gua nggak salah yang 4 braid tuh harganya 2,5-an kalau gua nggak salah. Jadi mending lu beli yang 8 braid sekalian, memang harganya nggak sampai 2 kali lipat banget, tapi ya tanggung lah gitu. Atau kabelnya juga keren menurut gua. Oke, sekarang kita bahas soal suaranya ya. Gua akan bahas soal RSS dulu, karena RSS ini yang pertama kali gua punya. Kabel si RSS ini gimana secara signature suaranya ya, menurut gua ya. Jadi yang pertama, memang hashtag greatness of space-nya itu memang bener-bener berasa banget dari kabel ini. Alasannya kenapa? Gua kira kan kalau misalnya dia hybrid copper sama silver itu mungkin akan lebih balance gitu ya, atau mungkin suaranya akan lebih bright gitu. Nah, ternyata enggak. Ketika gue pakai kabel ini suaranya bassnya tuh bener-bener jadi open gitu. Kenapa gue bilang open? Gue langsung aja ke bagian pairingnya ya. Jadi ketika gue pairing pakai Empire Ears Legend X, ini kan ayam gue yang bassnya menurut gue paling enak ya. Ini sub bassnya gue bisa bilang bener-bener lossnya tuh jadi gini, kalau sub bass itu kan lu dengerin suara tuh dia rumbling ya, rumbling immersif gitu ya. Jadi kayak ngerasa nge-build dinding di sekitarnya, dan ketika itu bergetar itu tuh mantul gitu loh, mantul ke dinding sekitarnya. Tapi ketika lu pakai Eros S ini, gue ngerasa dinding itu tuh kayak diruntuhin, jadi kayak lebih open gitu. Nah, impact-nya apa? Lu kalau seperti gue kasih tau, gue orangnya treble head ya, gue nggak terlalu prefer bass yang gede. Ketika lu pakai ini, even gue yang nggak suka bass yang terlalu gede, gue merasa sayang banget gitu si Empire Ears Legend X gue ini ketika pairing pakai kabel ini, karena sub bass imersifnya tuh bener-bener hilang. Jadi yang kayak kesannya tuh impactnya tuh nggak dentumannya tuh nggak berasa nggak berasa impactful gitu. Itu yang gue sayangkan ya ketika lu pakai si Empire Legend X. Nah, cuman enaknya lagi itu adalah kalau bass yang ada punch-nya gede itu juga kerasa agak lebih ke turn down gitu. Itu untuk dari sisi low frekuensinya. Nah, kalau untuk dari sisi mid-nya, to be honest, gua nggak merasakan ada yang lebih maju atau seperti apa, nggak ada. Cuman memang kalau menurut gua ini suaranya clean and clear banget untuk dari sisi vokalnya. Jadi gua ngerasain nyaman banget. Gua udah coba compare kabel gua ini misalkan Eros S sama beberapa kabel SPC ya, yang biasanya yang gua tahu itu bisa lebih jernih. Gua compare ketika gua pairing sama IM gua yang lain, gua masih ngerasa ini lebih jernih gitu. Ya mungkin gua nggak tahu ya harganya, kayak misalnya gue nyoba SPC-nya beberapa brand lah, itu nggak se-clear si efek audio ini gitu, yang si Eros S. Kemudian dari sisi treble, gue treble-nya to be honest, gue nggak merasakan yang kayak ngecering atau sparkling banget, enggak. Cuman karena ini dibikin clear, jadi gue ngerasa treble itu energinya dan powernya tuh berasa jadi lebih ke enhance gitu. Makanya gue bilang mungkin kalau orang-orang yang pakai kabel ini ngerasa, oh ini kabelnya bright. Bisa dibilang bright juga, tapi sebenarnya dia nggak nge-push sisi treble yang sebegitu besarnya ya. Dia lebih ke arah dibikin clean yang baik gitu. Jadi kesannya presentasi treble-nya jadi jauh lebih ke enhance, sedangkan si bass-nya itu jadi kerasa lebih lepas gitu. Nah, kalau misalkan tadi gue bilang gue pairing ke si Empire Legend X ini udah pasti nggak masuk, karena gue yang tadinya gue suka bassnya jadi hilang, jadi kurang nyaman lah gitu. Nah, jadi ini pairingnya kemana? Gue pairing ke Symphonium Crimson ini. Ini gue sebelumnya IM ini tuh dia punya kabel copper ya. Jadi kalau kalian googling Symphonium Crimson ini, dia kabelnya copper. Dan itu tuh bassnya tuh dentumannya mantap banget. Nah, kayak gue bilang, gue kurang gitu suka bass yang menyakitkan lah ya, yang terlalu basshead gitu, gue nggak gitu suka. Nah, senangnya gue adalah ketika gue pairing sama Eros S ini, dentuman bass yang tebel tadi, jadi dindingnya tuh dibikin open. Jadi dentuman bassnya tuh gue ngerasa bisa lebih gue terima di kuping gue. Dentumannya tuh nggak kerasa nonjok banget di kuping gue, karena lebih kerasa open gitu, lebih kerasa luas. Jadi yang tadinya pantulan ke dindingnya ini jadi kayak istilahnya tuh kayak kekekep gitu lah ya, dikekep gitu. Ini jadi lebih open gitu. Nah, gue tuh biasanya gue masih bisa merasakan bass yang fun dengan quality yang oke,
tapi di level kuping gue ya yang bisa gue terima gitu. Kemudian dari sisi clarity-nya si Crimson ini kan memang mungkin kalau kalian reviewnya detail sama treble-nya oke sekali ya gitu. Nah dipakai di ROS ini gue bener-bener nyaman banget. Gue udah pairing sama si ROS ini, gue nggak ada masalah sama sekali. Gue ngerasain treble yang bener-bener sparkling, kerasa lebih jernih gitu ya si Crimson ini, jadi potensinya lebih keluar. Jadi so far untuk pairing gue belum pernah nemu yang lebih mantep lagi sama ROS untuk si Crimson ini gitu. Nah sekarang gue bahas untuk yang si RSS ya. Nah, si RSS ini gimana? Eee, gua kira kalau misalnya kabel koper itu mostly yang pernah gua coba kan biasanya dia lebih warm gitu ya. Ternyata enggak. Ini kabel yang gua rasa akan lebih cocok ke, banyak IM ya, banyak IM. Banyak IM tuh maksudnya gimana? Misalkan lu punya IM apapun gitu ya, lu punya IM apapun, ketika lu pengen nyari improvement yang beda gitu ya, untuk IM lu, gua rasa, RSS ini adalah solusi yang paling tepat. Alasannya kenapa? Karena ini balance Pak, kabelnya. Balance-nya gimana? Jadi gua ngerasain ini ayamnya tidak warm, sorry bukan ayamnya, kabelnya tidak warm, jadi dia tidak nge-boost bass yang terlalu over gitu ya, kayak bass-nya terlalu, apa namanya, dentumannya jadi lebih kencang atau apa, enggak. Jadi overall sebenarnya dia memang, secara keseluruhan ya, semua frekuensi itu di-elevate ke, another level gitu. Baik, low frekuensinya, mid frekuensinya, high frekuensinya, lu ngerasa lebih enhance, lu ngerasa lebih engaging untuk setiap frekuensi yang ada. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah lu ngerasa, untuk immersive dari bass-nya itu atau dari frekuensinya itu kerasa lebih dinamis. Lu ngerasa, seolah-olah technicality-nya tuh lebih naik gitu. Jadi bass yang tadinya quality-nya udah bagus dibikin lebih berlayering dengan power yang bagus ya. Jadi kerasa lebih fun. Sedangkan untuk vokalnya sendiri, gua ngerasa kalau gua pairing sama Soundrhyme SR8 ya, ini adalah IM, vokal, untuk dari line up gua, yang gua punya. Gue suka karena vokalnya kerasa jauh lebih bersih, jauh, lebih clear lagi, lebih balance. Jadi, dengan dinamikanya tuh kerasa jadi lebih, apa, berlapis-lapis lagi gitu. Gue suka banget untuk di-pairing sama si RSS ini. Nah, untuk treble-nya sendiri gimana? Treble-nya sendiri dia nggak ada, improvement yang bener-bener bikin sparkling over clear kayak si Eros S yang bener-bener berasa, enggak. Kayak gue bilang ini semuanya rata, bener-bener balance, dibikin, maju keseluruhan low frekuensinya. Jadi memang kalau misalkan saran gue lu pengen coba improve, IM lu ya untuk ganti kabel, saran gue daripada lu beli Eros S, yang gue yakin ini akan cocok-cocokan banget, lu saran gue mending beli RSS ini karena dia lebih balance dan lebih fokus, untuk nge-improve ke semua, jenis IM ya menurut gua. Karena kayak tadi gua bilang, kalau misalkan Eros S ini gua pairing ke Crimson ini udah kawin banget lah. Kalau Eros S gua pairing ke Legend X, ini sub bass-nya hilang, gua nggak merasa ini IM, yang meng-highlight bass, jadi kayak kesannya dull lah gitu, dull ya. Kalau si, RSS ini gua pairing ke si Soundrhyme SR8 ini, gue juga ngerasa karena dia dentuman bass-nya kan bagus ya, gua ngerasa agak jadi lebih kendor gitu. Jadi menurut gua, agak hilang rasa fun gua ketika pakai Eros S. Tapi ketika gua pakai RSS, gua, pairing sama Crimson, gua ngerasain yang, semuanya ke-elevate, tapi karena gua nggak suka bass-nya ya terlalu, bass punch-nya terlalu gede, jadi gua agak, kurang suka ketika pakai, RSS ini ke Crimson. Kalau pakai di apa nih namanya, Empire Ears Legend X, gua suka banget, gua ngerasa semuanya ter-elevate, enak sekali. Nah, dan kalau misalkan gue pengen pakai Soundrhyme, ini menurut gue yang paling cocok ya, karena, vokalnya jadi kerasa lebih enak lagi, lebih clear lagi ketika gue pakai si RSS ini, gitu. Paling, kayaknya itu aja review gue terkait kedua kabel ini. Jadi kalau pertanyaannya, "Bang, kabel mana yang, harus gue beli dari line up-nya si signature-nya Efek Audio?" Kalau misalkan lu bingung, saran gue lu beli Efek Audio yang RSS8 ini aja, 8 Bread. Tapi kalau misalkan lu mau yang lebih spesifik ke arah yang gue nggak terlalu suka bass, gue pengen yang bassnya lebih berkurang tapi jauh lebih clear, dengan space yang istilahnya sausage yang kerasa lebih gede, ROSS ini adalah pilihan yang cocok, tapi saran gue lu tetap harus coba terlebih dahulu karena khawatirnya nanti nggak sinergi gitu sama IM lu gitu. Mungkin itu aja review dari gue. Again, don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.